Puasa berkualitas, transformasi spiritual dan perubahan sosial menuju masyarakat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Majelis Dakwah Al-Hikmah. Semoga melalui kanal ini kita dapat berbagi ilmu dan pengalaman. Insya Allah kami siap melayani Anda yang ingin konsultasi spiritual, konsultasi problem solving, dan terapi hikmah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sering kita melakukan ibadah tanpa benar-benar paham apa yang sedang kita lakukan. Begitu juga puasa Ramadan. Alhamdulillah, atas izin Allah kita berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, umat muslim di seluruh penjuru dunia pasti menjalankan ibadah yang di siang harinya diisi dengan puasa dan ibadah wajib serta sunnah yang lainnya. Kemudian malam harinya diisi dengan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, zikir, doa, dan berbagai kegiatan lainnya. Namun demikian, dari bulan Ramadan yang sudah kita lalui selama ini, dari tahun ke tahun, apakah selama ini kita sudah merasakan manfaat dari puasa Ramadan itu? Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sudahkah puasa kita yang berpuluh kali itu mewujudkan diri kita sebagai hamba yang bertakwa dan berperilaku demikian? Ya, sesungguhnya Ramadan adalah peluang untuk menggapai takwa, supaya seorang hamba termasuk ke dalam golongan hamba-hamba pilihan, orang-orang soleh terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hal tersebut dalam firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 183.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kalimat agar kalian bertakwa menjadi ilat dalam kurung alasan diwajibkannya puasa. Ini sekaligus menjelaskan manfaat terbesar dan hikmah teragung dari ibadah puasa, yaitu terbentuknya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah berpuasa untuk mencapai tujuan takwa tidaklah dilakukan hanya sekedar menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa saja, dari terbit fajar sampai menjelang waktu maghrib, seperti makan dan minum. Tetapi puasa yang kita lakukan betul-betul dilakukan dengan sepenuhnya jasmani dan rohani. Artinya, puasa kita harus berkualitas. Pasalnya, nilai puasa di sisi Allah akan sangat bergantung pada kualitasnya. Semakin puasa berkualitas, semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, puasa yang berkualitas dapat melahirkan ganjaran besar dari Allah berupa ampunan dan surga. Sedangkan puasa yang tidak berkualitas hanya melahirkan keletihan berpuasa, yaitu rasa lapar dan dahaga belaka. Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari telah mengingatkan agar umat Islam melakukan puasa secara berkualitas, sebagaimana hal itu ditegaskan dalam sabda beliau. Berapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sungguh sangat disayangkan jika sudah setiap tahun kita melaksanakan puasa, tetapi cerminan dari hasil puasa masih jauh dari harapan. Puasa yang telah bertahun-tahun kita lakukan sepertinya belum terlalu membekas dalam kehidupan kita. Karenanya, kita perlu melakukan muhasabah, introspeksi diri. Apa yang salah dalam cara kita berpuasa selama ini? Maka dari itu, mulai detik ini kita perlu terus-menerus melakukan upaya-upaya dan penyesuaian untuk meningkatkan kualitas puasa.
Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, puasa yang berkualitas merupakan upaya pengendalian atas anggota badan, yaitu telinga, mata, lisan, tangan, kaki, dan anggota badan lainnya. Puasa yang berkualitas merupakan puasa istimewa yang dapat dicapai bukan sekadar menggeser waktu makan dan minum, tetapi juga mengendalikan nafsu atas keinginan anggota badan. Puasa yang berkualitas adalah puasa secara keseluruhan, lahir dan batin, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sehingga puasa kita benar-benar terasa, yakni meninggalkan kebiasaan yang tidak baik atau berlebihan, seperti anggota tubuh secara lahiriah, dalam kurung mata, lidah, telinga, tangan, dan kaki. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, satu di antara keistimewaan khas ibadah puasa yang berkualitas terletak pada potensinya memberikan kemampuan internal pada diri manusia yang dengannya ia dapat mengubah dan mentransformasi diri secara revolusioner atau signifikan. Kemampuan internal dalam kurung inner energy yang beroperasi pada jiwa batin manusia itu adalah apa yang disebut dengan transformasi spiritual. Kemampuan khas kemanusiaan ini sungguh teramat penting, karena berkat kemampuan transformasi inilah nilai-nilai spiritual menjadi nyata dan termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Transformasi spiritual mengajarkan ketaatan dan ketundukan pada perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan demikian, makna transformasi spiritual adalah suatu kemampuan seseorang untuk mengubah atau menerjemahkan rohani dan spiritualnya kepada kehidupan yang lebih luas, nyata, bermakna, dan multidimensi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, transformasi spiritual memungkinkan seseorang untuk mentransfer kedekatannya dengan Allah untuk juga dekat dengan sesama manusia dan alam raya. Jadi, transformasi spiritual merupakan upaya mentransfer pengalaman spiritual yang bersifat pribadi dan subjektif menjadi bercorak sosial dan objektif. Kehangatan spiritual pribadi diterjemahkan ke dalam kehangatan sosial sedemikian rupa.
sehingga ada keseimbangan antara upaya seseorang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sekaligus mengasah kepekaan sosial kepada sesama. Makanya, puasa dalam dimensi sosial mengajarkan kita untuk merasakan lebih peka terhadap kaum mustada'afin dalam kurung fakir miskin yang selama ini termarginalkan oleh struktur kapitalisme yang menindas. Jadi, secara sosial, puasa melatih kepekaan atas nasib sesama yang menderita kelaparan dan kehausan. Sehingga puasa pada akhirnya akan mendorong terjadinya perubahan sosial. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, perubahan sosial mengajak kita untuk melakukan perubahan dari keburukan menuju kebaikan, dari kesalahan menuju kesalehan, dan dari keterbelakangan menuju kemajuan. Maka dari itu, janganlah pernah terlintas kesan di benak kita bahwa puasa seolah-olah hanya sebagai rutinitas tahunan yang tak memiliki pengaruh apapun pada kebaikan masyarakat. Pasalnya, puasa kita berdampak pada transformasi spiritual dan perubahan sosial menuju kemanusiaan, keadilan, dan pembebasan. Sebagai hasil mengikuti proses pembelajaran puasa Ramadan. Karena memang semua tujuan ibadah dalam Islam selain mendekatkan diri kepada Allah adalah untuk membentuk dan meningkatkan kualitas sosial. Makanya, puasa menjadi instrumen yang penting dalam membentuk pribadi-pribadi takwa. Sedangkan ketakwaan itu sendiri adalah kunci utama keberkahan suatu negeri. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan, seandainya penduduk negeri-negeri merealisasikan dua hal, yakni iman dan takwa, niscaya Allah akan melapangkan kebaikan dalam kurung kekayaan untuk mereka dan memudahkan mereka mendapatkannya dari segala arah. Dengan demikian, kunci utama perubahan sosial menuju masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera adalah dengan meningkatkan kualitas puasa kita.
Pasalnya, perubahan dimulai dari diri sendiri dan kita seharusnya sadar akan hal tersebut. Dan itulah yang diajarkan oleh Islam, agama yang mengajarkan setiap jiwa untuk melakukan perubahan diri sebelum melakukan perubahan pada yang lain, baik itu keluarga, apalagi masyarakat, bangsa, dan negaranya. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan Allah dalam firman-Nya pada surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, berdasarkan firman Allah tersebut di atas, dapatlah kita pahami bahwa perubahan sosial suatu bangsa dikaitkan Allah dengan perubahan dalam diri kaum itu sendiri. Pasalnya, kehidupan sosial inilah yang menjadi hak wilayah manusia untuk diurusnya. Allah telah mendelegasikan kekuasaannya kepada manusia dalam memakmurkan bumi ini. Sebagaimana hal itu ditegaskan dalam firman-Nya. Dan ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Maka menjadi tanggung jawab kitalah untuk melakukan perubahan sosial di bumi Nusantara ini sekarang juga. Yuk, kita tingkatkan kualitas ibadah kita selama bulan suci yang penuh berkah ini. Marilah kita berpuasa dengan benar dan konsisten, serta memperbanyak amalan sunnah dan kegiatan sosial di bulan suci ini. Semoga puasa Ramadan menjadikan kita pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Anda sudah menyimak video ini sampai selesai. Tolong videonya diberikan komentar, subscribe, like, share, dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih atas atensi Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.